Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah ala man nawa bihi salafuna salihun fi hadhihi al munasabah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma. Saya hormati, saya cintai para kiai, alim ulama, akhinal karim, janabil karim, Gus Miftahul Duha. Tidak ketinggalan pula akhinal karim, janabil karim, Kiai Inayatullah. Tidak ketinggalan pengasuh Ma'had Nurul Jadid, akhinal karim, ibnul karim, Kiai Imam Hambali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula semua para kiai, para sesepuh, semua perwakilan dan pengurus NU Sarolangun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bolo-bolo Banser, sahabat-sahabat kita Banser. Begitu pula semua pemerintah Sarolangun dalam semua tingkatan dan jabatannya, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres atau Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak Kades, Singkut ya, Singkut, Pasar Singkut. Tidak ketinggalan pula selain saya sebut sebagai kiai atau buya dan juga wakil bupati Muratara, Musirawas Utara yang kita sudah berjumpa kemarin dan juga sudah acara, alhamdulillah. Akhinal karim Bapak Kiai Inayatullah yang nanti juga akan memberikan mau'idhah hasanah, insya Allah nanti mungkin putus sholat zuhur terus dilanjut beliau sampai sholat maghrib baru. Alhamdulillah. Santriwan, santriwati, orang tua santri yang hari ini, siang hari ini menahan panas, kipas-kipasnya banter banget, Masya Allah. Mudah-mudahan capeknya, lelahnya, pusingnya, panasnya panjenengan semua siang hari ini jadi saksi karena cintanya sama Rasulullah. Saya dulu ingat beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, mungkin 10 tahun, kita acara di Bekasi. Acaranya juga pas Ahad siang begini, Masya Allah, sama, cuman itu di tengah lapangan, panasnya luar biasa. Panitia itu pengertiannya istimewa. Yang disuguhkan ke kita di panggung itu wedang jahe umum. sampai
Sohibul hajatnya yang undang, Bib silahkan Bib, jus apinya diminum. Nah ini alhamdulillah kita berkumpul siang hari ini karena cinta kita sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka harus dibuktikan kecintaan kita sama Rasulullah. Begitu pula dengan adanya kita berkumpul di tempat ini, dari tadi sudah diberikan sambutan perwakilan atau dari Bapak Bupati, alhamdulillah, yang dimana pokoknya insya Allah berkah sholawat corona minggat. Yakin insya Allah, karena corona ini datangnya juga tidak diundang. Mudah-mudahan juga insya Allah segera kembali. Banyak yang tanya, Bib sampai kapan corona? Ya saya cuma jawab, corona itu berakhir kalau beritanya juga berhenti. Cocok? Cocok? Masuk? Ada yang maksa lagi tanya, kenapa kok sampai sekarang ini corona gak hilang-hilang? Ya saya jawab, ini penyebabnya orang singkut. Kepala pundak singkut, kaki singkut, sikut itu singkut. Ini penyebabnya orang singkut. Ini kayaknya kipas angin biar enggak. Mungkin didekatkan sama beliau-beliau, nggak apa-apa, jangan kena mic, jangan kena mic. Karena juga terlalu dekat, ini 1 jam mau itu di sini selesai keroan di sini. Ada yang tanya sama saya, tapi jangan suudon dulu loh, ini jangan suudon dulu loh ya, jangan marah dulu. Penyebabnya mungkin orang singkut, mungkin. Kenapa kok sampai hari gini corona itu kok masih tetap eksis aja? Saya juga, masya Allah, dari kemarin di atas, saya di depan kamar ketemu beberapa tamu dan santrinya kayak Imam Hambali, beberapa itu menyampaikan juga, saya kaget, masya Allah. Ini Bib, disingkut ini ternyata juga dibaca dari data itu. Apa adanya saya bilang, singkut 7 ada 75 positif yang baru, singkut 1 ada sekitar 35 positif. Setelah saya baca sampai bawah, ternyata mudah-mudahan mereka selamat sampai melahirkan. Oh, positif hamil. Tiwas, saya pikir positif corona. Alhamdulillah. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu masya Allah yang bedaknya sudah pada luntur semua. Ada yang tanya itu tadi sampai saya jawab, mungkin penyebabnya orang singkut, mungkin loh. Kenapa kok bisa gitu Beb? Iya, di singkut ini ada enggak Pak Kades yang umurnya di atas 70? Ada? 80? Ada? Nah, ini yang menyebabkan corona sampai sekarang. Saya kasih tahu, udah percaya? Saya kasih tahu. Ini orang singkut memang luar biasa. Ada mbah-mbah sepuh di singkut ini, yang ketika dari awal corona sampai sekarang dia itu nggak pernah tahu apa-apa. Megang HP ya enggak, remote TV boleh dibuat foto kok. Karena nggak tahu dia apa. Lihat TV nggak pernah, nggak paham, pokoknya keluar dari rumah kok tiba-tiba sudah maskeran semua. Dari polosnya mbah itu sampai bilang, loh kok wes sumpelan kabeh, ini ada apa ini? Pergi Jumatan kok pakai helm, ini apa ini? Dia nggak paham. Tiba-tiba didatangi sama Pak Kades atau Pak RT atau Pak RW atau Pak Camat, orang itu tadi mbah-mbah yang sudah umurnya berapa? 80 tahunan tadi itu didatangi, dikasih bantuan 1 kresek, isinya itu beras 10 kilo, gula pasir 3 kilo, minyaknya 2 liter plus amplop. Ini mbah, ada hadiah. Loh, ini apa nih? Kok tumben? Kok terus ngasih hadiah? Ini memang ada apa? Ini kok banyak banget? Saya nggak ngerti ini ada apa ini. Loh mbah, ini bantuan mbah. Lah ya bantuan apa ini? Karena bingung pemerintahnya mau nerangkan, ini bantuan corona mbah. Langsung ditaruh kreseknya, mbahnya itu langsung angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan bulan Maulid ini ya Allah corona panjang umur.
Kurang ajar dah. Kurang ajar dah. Ya karena mbahnya nggak paham. Jadi itu mungkin penyebabnya kok sampai sekarang corona nggak hilang-hilang. Jelas ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan duhur jam berapa saya tidak tahu, pokoknya nanti di kode saja. Kalau kiranya harus berhenti ya ini kabelnya dipotong saja. Begini, ini perlu kami terangkan. Alhamdulillah saya bangga ada Bapak Bupati atau yang mewakili dan semua pemerintahan kita, DPR kita, DPRD kita. Saya, Gus Duha dan Gus Hambali ini sama-sama DPR kita sudah lama. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Mesti suudon, rano bentuk aneh beb DPR. Tidak percaya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Loh kami ini juga DPR, Dinas Pengajian Rutin. Jelas ya. Begini, yang perlu kami sampaikan adalah alhamdulillah Bapak Ibu para wali santri yang bahasanya menitipkan anak atau anaknya dipondokkan di sini, itu satu keistimewaan dan satu kemuliaan. Karena Kiai Hambali ini insya Allah beliau sanad keilmuannya sambung sampai guru-gurunya termasuk di Rembang. Begitu pula guru-guru yang lainnya yang beliau ngambil berkah untuk buka kitab, baca dan sebagainya. Ini yang perlu kita sampaikan karena di akhir zaman ini adalah virus yang lebih berbahaya daripada virus corona adalah virus akidah. Mohon maaf, karena banyaknya ustadz-ustadz karbitan yang ujuk-ujuk langsung jadi ustadz, nggak tahu belajarnya dari mana. Kayak tadi disampaikan sambutan sama Gus Hambali tadi, beliau bilang tiba-tiba riwayatnya waqala Google rahimahullah. Nah, ini karena mereka orang-orang yang nggak punya sanad ilmu yang sambung, mereka merusak tatanan masyarakat kita. Mereka menghancurkan tatanan masyarakat kita. Mereka mengganggu adat yang sudah dijalankan sama orang-orang tua kita. Tilik sejarah. Sejarah ini nggak mungkin bisa dihapus. Bung Karno dari sebelum kemerdekaan, Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai merdeka dan sampai detik ini, mohon maaf, ini kebanggaan buat kita. Kita kalau mau diomong sombong juga boleh sombong, nggak apa-apa, karena ini kebanggaan. Semua pejuang kemerdekaan Indonesia yang beragama Islam, di luar agama-agama lain juga berjuang, yang beragama Islam, semua pejuang kemerdekaan, silahkan ditulis ya, semuanya ahli maulid, ahli sholawatan, semuanya silahkan mau ditulis ya. Bung Karno itu sowan sama siapa aja? Ya Mbah Hasyim Asy'ari ada sejarahnya. Beliau sowan sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Saya sudah bolak-balik ziarah dan beliau yang memerintahkan tanggal 17 Agustus 1945 untuk masang bendera merah putih di atas masjid. Itu pada saat itu semua jamaah dengar. Dan jamaah kemudian bahasa Inggrisnya itu apa ya? Ketok tular. Itu bahasa Inggrisnya apa? Ketok tular. Langsung ngasih tahu yang lain. Perintahnya Habib Ali pada saat itu, cari kain warna merah dan warna putih, digabung, dijahit, pasang di rumah-rumah kalian. Semuanya ngikut. Zaman itu nggak ada WA, nggak ada WA. Habib Ali ngomong apa adanya langsung, kemudian diumumkan, langsung semuanya juga pada mengikuti, masang bendera merah putih. Pada saat itu mohon maaf, kain warna merah dan warna, karena nggak ada yang jual bendera, nggak ada yang jual bendera di zaman itu dan pada saat itu. Maka jilbabnya istrinya warna merah, sarungnya suaminya warna putih, jahit, pokoknya jadi gewer. Masya Allah, menunjukkan apa ini? Semangat berjuang untuk kemerdekaan itu nggak takut. Sampai akhirnya singkat cerita ditangkap sama penjajah pada saat itu, marah kok bendera merah putih di mana-mana. Beliau yang didatangi karena tokohnya pada saat itu datang ke Kuitang, Jakarta Pusat, dekat Pasar Senen, nggak terlalu jauh. Habib Ali, kamu kok berani pasang bendera? Kamu apa nggak dengar? Ini tadi sudah diumumkan sama presiden kami, hari ini merdeka.
Kalau kamu nggak mau turunkan bendera, saya tembak. Silakan. Menaranya masjid itu dalam sejarah yang pernah saya tangkap sempat ditembak. Menara Masjid Riyad Kuitang Jakarta. Dalam sejarah yang pernah saya tangkap sempat ditembak. Menaranya masjid. Beliau tetap diancam kalau nggak mau turunkan di penjara. Beliau dengan senang hati, silahkan tangkap saya. Habib Ali masuk penjara, orang semuanya tambah semangat masang bendera merah putih karena mau ikut-ikut masuk penjara sama Habib Ali. Akhirnya penjara penuh, semuanya dikeluarkan. Alhamdulillah. Loh, ini loh keistimewaan. Jadi bagaimana maksud saya? Santri yang ada di pondok pesantren yang jelas sanadnya, mohon maaf semua aparatur negara perlu saya sampaikan, ya santri-santri ini yang harus bisa dibedakan dengan santri-santri yang gak jelas sanadnya. Kalau yang belajar hobi ngaji mauludan, dilihat mukanya enak semua, senajan wireng sih, pas kulitnya hitam kayak silit panci itu apa? Didelok enak apa? Murah senyum. Kira apa? Dilihat itu enak semua. Murah senyum monggo. Nggak ada kok orang yang ahli sholawatan untuk merebut orang. Sholatnya 5 waktu di masjid, apal Quran merebut. Kasih salam, assalamualaikum, salam orang. Itu nek diteruskan nasabnya mungkin sambung ke Abu Jahal, mungkin ya, karena kita dididik untuk berbuat akhlakul karimah, karena kita dididik untuk berbuat baik. Lah santri-santri ini loh sambung sanadnya, sehingga mereka itu yang nentremkan masyarakat. Bapak ibu jangan ragu kalau naruh anaknya di Nurul Jadid, baik itu Nurul Jadid 1, Nurul Jadid 2, Nurul Jadid 5, Nurul Jadid 55. Jangan takut. Dari mulai PAUD sampai S3 insya Allah, S2 ada semua insya Allah, nanti ada jalannya sendiri. Kita gak takut. Kenapa? Loh karena sanadnya jelas, keilmuannya jelas, mereka yang mentramkan masyarakat. Mohon maaf ini perlu kita sampaikan, karena santri-santri kita dari dulu, para kiai kita itu kalau belajar itu betul-betul berkah untuk masyarakat, karena mereka itu bisa menenteramkan masyarakat, membantu kepolisian, yang membantu TNI, yang membantu pemerintah kita dari daerah sampai pusat. Itu santri-santri kita, benar-benar santri-santri kita. Kok bisa begitu? Sekali lagi saya ingatkan, tilik dulu sejarah. Selain itu, bagaimana mereka orang-orang soleh di zaman dahulu? Sampai ada, subhanallah, mereka itu yang bisa menanamkan ke dalam benaknya masyarakat itu kedamaian, ketentraman, walaupun, ini garis bawah, walaupun mereka nggak banyak mengeluarkan dalil. Kalau sekarang ini orang kadang terpropaganda dengan kembali ke Al-Quran dan hadis. Benar ya, kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi melalui siapa? Kalau kembali ke Al-Quran dan hadis sanadnya tidak jelas, ya nggak bisa. Lah kita ini dididik dari dulu itu punya guru, gurunya belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya, sambung sampai Nabi Muhammad. Gak putus ilmunya, maka menenteramkan masyarakat. Dulu ada satu orang datang, ini saya kasih ciri-cirinya santri itu luar biasa. Dulu ada satu orang datang ke seorang kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan masuk, silahkan masuk. Ada perlu apa mas? Saya ini ada masalah. Ini coba, penting ini. Saya ini ada masalah. Saya ini kepingin tahun ini Idul Adha saya korban sapi. Bagus, katanya. Korban sapi bagus. Iya. Cuman saya kepingin korban sapi ini untuk 8 orang. Sapi itu buat berapa? 7. Kata Kiai, loh kok bisa begitu? Iya Pak Kiai, saya ini sudah datang hampir 10 ustaz, marah-marah gak terima. Saya tahu sapi itu untuk 7 orang, tapi saya kepengen untuk 8 orang. Lagi, ini masyarakat ini kondisinya ya kayak gini. Kadang-kadang ono sing rada edan sithik. Saya kepengen sapi untuk 8 orang. Kiainya tenang aja.
didatangi, padahal sanatnya nggak jelas. Saya sampai dimarah-marah Pak Kiai. Malah hampir saya yang dikorbankan tahun ini. Nah terus bagaimana? Saya itu dapat riwayat nanti di akhirat orang itu akan menunggangi hewan korbannya. Betul kata Kiai? Betul itu. Nah terus bagaimana? Sapi itu untuk 7 orang saya tahu, tapi sapi saya ini yang sudah saya nabung, saya beli sapi yang besar banget, insya Allah cukup untuk 8 orang. Jadi kalau naik itu dipenet, cukup, insya Allah cukup. Masya Allah, kiainya itu pintar. Oh gitu, ya. Kayaknya rokokan mah. Sholli wa sallim. wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Mohon maaf kalau keterbatasan suara saya, nanti diganti sama Kiai Inayatullah insyaallah. Beliau qasidah 35 qasidah Kiai insyaallah. Enak, saya sudah dengarkan suaranya, masya Allah, mudah-mudahan kuat panjang umur. Begini, saya lanjut. Kayaknya tadi sama rokokan, sama minum kopi, seruput, bul. Coba mas, kata kayaknya. Kamu itu kok bisa ngeyel, kepengen korban sapi kok buat 8 orang? Iya Pak Kiai, karena saya itu tahu riwayat bahwa memang sapi itu untuk 7, tapi kan sapi saya ini gede. Jadi cukup untuk 8 orang karena anak saya masih kecil. Oh, kiainya pinter. Sekarang kamu, saya mau tanya, kamu itu niat korban sapi untuk 8 orang itu siapa aja atas namanya? Saya, istri, orang tua saya kedua orang tua masih ada, mertua saya dua-duanya juga masih ada, anak saya 2. 8 orang. Oke, saya mau tanya kata kiainya. Anakmu ini yang besar umur berapa? Kelas 2 SMP. Lah yang kecil itu baru 2,5 tahun. Oh bisa kalau itu. Masya Allah. Ini loh kiai yang menentremkan masyarakat itu ya kayak gini. Oh bisa itu, yang betul loh ya bisa. 1 sapi 8 orang bisa. Nah ya gini yang saya cari. Batin nanti nih kiai ini matamu. Ya gini yang saya cari. Nah sebentar, syarat dan ketentuan berlaku. Kayaknya pinter. Syarat dan ketentuan berlaku. Loh apa itu? Bagaimana? Gini loh, saya terangkan ya mas ya. Gini, sapi itu kan tubuhnya besar. Kamu, istri, orang tuamu, kedua orang tuamu, mertuamu dua-dua itu, plus anakmu yang SMP. Itu kalau naik sapi langsung insya Allah bisa. Nah anakmu yang umur 2,5 tahun itu nggak nyampe, maka harus dibelikan unda-undaan kambing 1. Alhamdulillah, Allahul kafi Rabbuna. Alhamdulillah, itu santri bisa nentremkan masyarakat, caranya ya memang gitu. Mereka punya berbagai macam cara. Saya santri itu, kiai santri itu bisa meredam emosi. Harus bisa meredam emosi. Ada satu santri itu naik motor. Dia lihat karena sudah mau ngaji sama kiainya takut telat. Dia lihat lampu hijau dari jauh, gaspol sama dia. Masya Allah, tikungan 120, lurus 20. Oh kebalik ya. Bapak belajar, Masya Allah. Dia sama, jangan merah dulu. Sudah mepet perempatan, lampunya kuning langsung merah. Dia lihat kanan kiri, oh, tidak ada polisi. Bismillah. Tapi pas gitu loh, belum telat.
Subhanallah, ditangkap sama polisi. Berhenti. Selamat siang, Dek, kamu sarungan mau kemana? Saya mau ngaji sama kiai saya. Adik tahu kesalahan adik? Enggak tahu. Nah, saya kan lengkap, helm juga lengkap, spionnya berdoa, spionnya dungo lah loro, dua-duanya juga, lampu sen juga saya normal, lampu juga, knalpot juga enggak yang apa itu, ayo sekuilah pokoknya, aman semua, saya enggak salah. Polisinya nyatet, nih pokoknya Pak sini SIM-nya atau Pak sini STNK-nya saya sita. Apa salah saya? Kamu salah. Motormu Yamaha, helmmu Honda. Tapi dasar santri Nurul Jadid yang ditilang, santrinya langsung ngomong, Bapak lebih salah. Lah kok bisa? Seragam polisi kok pulpennya pilot. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Polisi. Ini bukan Pak Polisi, sini semuanya soleh semua. Jelas ya. Ini santri itu. Saya dulu pernah satu kali waktu tengah malam di bulan Ramadan, itu ada satu teman saya, sepupu saya datang ke rumah, tiba-tiba marah-marah jam 1 malam lebih. Kurang ajar ya? Ini kurang ajar. Apa ada. Ini ada fatwa, langsung kita datangi, kita buka kitab Bahtul Masail bang. Bahtul Masail itu cari-cari masalah. Jangan gitu sebentar, memangnya ada apa? Enggak, ini kurang ajar nih. Ayo kita buka kitab, kita serang. Saya jujur pada saat itu sempat terpancing nih. Ada fatwa yang keluar dari golongan sana, orang-orang sawah itu. Ada fatwa yang keluar dengan mengatakan bahasa Jawa. Ini paham bahasa Jawa enggak ini? Paham? Banyak yang enggak. Kurang lebih artinya begini. Tidak sah. Ini jangan sakit hati dulu loh, ini yang lain nih. Jangan sakit hati dulu loh. Sabar dulu. Jangan terpancing emosi. Saya waktu itu terpancing emosi. Tidak sah sholat berjamaah kalau imamnya kupluk ireng, kopiah hitam, songkok hitam. Ini songkok hitam jangan marah dulu. Sabar dulu, ini jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Saya waktu itu terpancing, kurang ajar. Tidak sopan nih. Ini kalau dekat sama saya, lihat tak tahlil langsung. Saya ambilkan air dia untuk menyuguhkan. Subhanallah, saya baca lagi fatwanya. Betul, fatwa ini saya dukung dan saya orang pertama yang mendukung fatwa ini. Wow, saya gantian dimarah. Gimana Habib ini? Sudah jelas-jelas ini keliru. Kita akan serang, kita akan buka kitab, apa dalilnya? Ini nggak salah, ini betul. Coba diperhatikan, tidak sah sholat berjamaah kalau imamnya songkok hitam. Ya jelas imam harus manusia, masa songkok jadi imam? Jadi jangan terpancing itulah santri kamusnya Muhammad Barakbah, santri sanggup ngelakoni tirakate kiai, itu namanya santri. Walaupun itu berat, tapi yang namanya para kiai untuk menuju dari santri ke kiai untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah itu memang kita harus melihat bagaimana keadaan masyarakat, bisa membedakan dan memilah mana yang harus langsung diberi fatwa, mana yang harus langsung gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar, dan santri itu bisa membedakan, bisa tahu porsinya, ini begini, ini begini, bisa tahu, itulah santri. Gini, ini kayaknya sudah habis waktunya ini. Belum. Hah? Ngomong belum, enak di sini panas. Saya juga kepengen denger sholawatannya Buya Inayatullah gitu loh, ya. Sampai jam berapa ini? Saya nggak tahu nih, jujur. Buya. Lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Dulu itu ada satu orang datang, kiai sepuh. Kiai ini
Masya Allah. Duduk di rumahnya tamunya banyak, luar biasa. Fokus. Kiai ini didatangi sama satu orang, yang orang itu kebetulan manten baru. Manten apa? Pengantin baru. Di siang hari di bulan Ramadan, kiai itu didatangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, monggo mas. Nah, itu nggak jauh dari rumahnya kiai, dan waktu dia nikah kiai yang mendoakan. Waktu dia nikah kiainya yang mendoakan. Subhanallah. Orang itu tanyanya gini, fokus, ini penting sekali. Inilah santri Indonesia yang betul-betul bisa menenteramkan umat itu yang kayak gini. Orang itu tanya, Pak Kiai, boleh nggak saya cium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Ini santri nak mikir elek awas. Boleh nggak saya cium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Kiainya tuh ingat. Ini nikahnya bulan Sya'ban akhir. Salahnya nikah kok Sya'ban akhir. Jadi Ramadan siang ya migren. Boleh nggak saya cium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Kiainya ingat. Itu mantan banget. Langsung kiainya bilang, kamu? Iya saya. Boleh nggak? Cuman nyium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Nggak boleh. Cuman nyium. Nyerempet orang. Jidatnya enggak boleh. Hidung sama hidung enggak. Tak swab sisan jadi enggak boleh. Lu cuman dikit kok enggak boleh. Jadi betul enggak boleh, resmi enggak boleh. Siang hari bulan Ramadan saya cuma nyium istri saya enggak boleh. Enggak boleh. Ya sudah Kiai, terima kasih banyak. Kiainya ini pinter. Terima kasih banyak Kiai, saya pamit. Subhanallah, baru sampai depan rumahnya Kiai, dia itu masih nyari sandal. Sandalnya baru ketemu satu, yang satu sudah mencelat sampai mana. Ya karena tamunya Kiainya ini banyak, jadi dia tengah-tengah dia nyari sandal, ada satu Kiai sepuh datang pakai tongkat. Udah lama, orang tua sekali, satu jalannya lama sekali, dengkluk. Dia tanya orang putih semua, Mas, oh ya, yang baru ketemu anak yang baru, tadi tanya sama Mas, Pak Kiai ada di dalam enggak? Oh ada Mbah, ada. Makasih ya Mas ya. Iya. Simbahnya itu masuk. Assalamualaikum ye. Waalaikumsalam. Monggo Mbah. Mbahnya itu sulit mau duduk di bawah. Langsung mawon kula jentanglet. Saya mau tanya apa Mbah? Kalau siang hari bulan Ramadan saya cium istri saya boleh enggak? Oh, pertanyaannya sama. Anak muda yang di depan tadi sambil batin, alah ini modelmu Mbah. Lawang saya yang datang pertama saja nggak boleh kok. Lah kok kamu yang didorong tinggal matinya saja. Wes gak mungkin. Subhanallah, Kiai ini saking hebatnya kasus tersingkap. Kiai itu tahu. Kiai itu langsung mengulang pertanyaannya mbahnya tadi dengan keras sekali sampai anak muda tadi dengar. Kamu mau cium Mbah, mau cium istrimu di siang hari bulan Ramadan Mbah? Betul nih, boleh apa enggak? Monggo, enggak apa-apa, cium saja, bebas. Masya Allah, saking senangnya tongkat dilempar, merdeka. Enggak boleh. Anak muda tadi nggak terima, sandalnya baru ketemu satu dilempar lagi, masuk. Assalamualaikum. Salam. Lu katanya mau pulang kok nggak jadi. Anda jadi kiai nggak adil. Adil itu hanya milik Allah. Loh saya nggak bisa, mau adil dari mana? Adil itu hanya punya Allah. Memangnya di mana salah saya? Anda salah. Jadi kiai mau nggak becus? Lu nggak becus gimana? Saya datang pertama punya pertanyaan yang sama dengan mbah ini. Mbahnya gantian batin. Oh, kamu anak kemarin sore. Kentasi micin. Lah kok saya dilarang, mbahnya ini boleh? Kiainya sambil ngerokok lagi. Tak kasih tahu kamu ini kan manten baru. Kamu itu akhir Sya'ban kemarin nikah, salahmu dewe.
Lah ini bulan Ramadan pertama kamu sama istrimu. Nah nanti kalau kamu siang hari bulan Ramadan cium istrimu, nanti offset. Paham ya? Nanti offset, bisa bablas-bablas sampai nerjang polis lain. Hal-hal yang dilarang akhirnya kamu nanti batal puasanya. Oh, saya baru paham. Iya. Nah kenapa kok mbahnya ini boleh? Kiainya gantian, sini jangan keras-keras. Sini saya BCI ya. Coba lihat mbahnya ini, jalannya aja udah kayak gitu. Ini nyium istri saja nggak sampai, apalagi mau macem-macem. Nyium aja belum tentu sampai, malah mungkin dekat sama istrinya sudah gerem, malah husnul khotimah. Lah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang dimaksud santri kita itu ya yang harus yang kayak begini. Saya bangga, alhamdulillah ada Dr. Imam Hambali dengan gelarnya, ada wakil bupati kita Kiai Inayatullah dengan jabatannya, tapi akhlaknya akhlak santri semua. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya sudah bicara 1 jam 59 menit. Nah, saya takut nanti waktunya juga kelebihan. Intinya kalau naruh anak di pondok-pondok pesantren yang jelas seperti ini, jangan takut dan jangan ragu. Ini yang benar-benar menenteramkan umat kita dan menjaga Indonesia itu tetap aman. Polisi, TNI, Banser menang latihannya, tapi santri menang wiritannya. Itu santri, walaupun kalah latihan dalam urusan fisik, tapi wirid untuk mendoakan bapak-bapak semuanya, untuk mendoakan bupati kita, presiden kita, TNI kita, Polri kita, itu santri yang doa tiap hari. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di tempat ini, apapun hajatnya kabul semua insya Allah. Dan mudah-mudahan saya yakin insya Allah yang duduk di tempat ini anak-anaknya mudah-mudahan soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan santriwan santriwati Nurul Jadid insya Allah min ahlil Quran, min huffadil Quran, min ahlil hadith, min ahlil ilm, wa min ahli akhlaqil mustafawiyah an-nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita sekarang, insya Allah kumpul di depan Ka'bah melaksanakan ibadah haji wal umrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Hidungnya bisa cium Hajar Aswad insya Allah. Dan semua yang hadir di tempat ini tidak akan wafat sebelum bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad. Wahwa radin anna, dan beliau ridho sama kita insya Allah. Dan semua pula yang hadir di tempat ini dari pemerintahannya dan yang mendukung acara ini, yang memakmurkan pondok ini, yang memakmurkan majelis ini, Allah makmurkan rezekinya insya Allah bil arzak hisiyah wal ma'nawiyah, yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang wasi' bidun masyaqqah wala ta'ab min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan insya Allah yang datang ke tempat ini bawa penyakit dohir maupun batin, terdeteksi maupun tidak terdeteksi, sebelum selesai majelis ini Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan dohiran wa batinan, khususnya ibunya kita insya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat dohiran wa batinan fi ta'atillah wa rasulih. Begitu pula semua pula yang hadir di tempat ini, anak-anak kita, santriwan santriwati kita, jadi anak-anak yang bakti sama orang tuanya, ilmunya manfaat fid dunya wal akhirah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan angkat balak dan bencana dari Sarolangun dan sekitarnya, angkat balak dan bencana dari Sumatera, angkat balak dan bencana dari Indonesia ini, insya Allah dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan semua yang hadir pula di tempat ini berkah Nabi Muhammad, hajatnya kabul insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana, ya Rabbi bil
farij 'alal muslimin maulaya sholli Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Kalau ada orang tua kami yang sudah meninggal dunia dan saat ini mereka di dalam kuburnya masih mendapat azab, berkah anak cucunya yang buka kedua tangannya siang hari ini, detik ini juga cabut azabnya ya Allah. Ganti ke dalam kuburnya cahaya berkat Nabi Muhammad, cahaya berkah cahaya Al-Quranul Karim. Jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jinan, taman daripada pertamanan surga, wala hufrah min hufarin niran. Jadikan orang tua kami yang masih hidup di antara mereka panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan. Bagi anak-anaknya yang saat ini berada di luar jalur yang diridhoi sama Allah Ta'ala, berkah ibu bapaknya yang buka kedua tangannya, anaknya detik ini juga dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga anak-anak mereka selalu berada di dalam jalur yang diridhai sama Allah Ta'ala, anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Rahimal Masakin. Matikan kami dalam keadaan iman dan Islam, matikan kami dalam keadaan Engkau ridha, matikan kami dalam keadaan mata kami di atas Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan lisan kami baca Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan lisan kami bergetar zikir kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan lisan kami basah sholawat sama Nabi Muhammad SAW, dan kami mohon yang terakhir kali ya Arhamar Rahimin, ketika Kau tentukan di mana ajal kami pada saat itu, maka jadikan yang terakhir kali keluar dari lisan kami ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina liha hayyu min dil mumin wa batna liha ba'izun fa'na rafa'na bi amalin fa madun labanun illa man atallaha biqalbin salim haqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Amin. Jangan ada yang bergerak dulu, kita dengarkan nanti sama beliau Kiai Inayatullah akan menyampaikan mauidhahnya. Waktunya bebas sampai jam asar, sampai jam 4 pun bebas. Saya sudah niat jamak ini, yang lain terserah ya. Pokoknya kita akan dengarkan beliau, suara merdu beliau, sholawatannya nanti akan kita dengarkan insyaallah. Saya mohon ikhlasnya satu Fatihah, karena sahabat kami atau orang tua kami barusan meninggal dunia di kota Solo yang saya belum sempat menjenguknya karena kami berangkat ke Sumatera, kemudian beliau masuk rumah sakit. Kiai Haji Ahmad Dahlan, mudah-mudahan Allah yafirlahu warhamu wa yatakhasyahu bermaghfirah. Allah jadikan wafatnya wafat yang husnul khatimah insyaallah. Allah masukkan ke dalam kuburnya insyaallah cahaya berkah cahaya Al-Quran, cahaya berkah cahaya salawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah luaskan kuburnya insyaallah, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Allah berikan ketabahan bagi keluarga dan santri-santri yang ditinggalkannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.